Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini seperti di judul, gue bakal ngejelasin mengenai income effect dan substitution effect. Jadi video ini dibuat bukan dalam rangkaian asistensi, tapi apa namanya, ada yang nanya gitu. Jadi gue akan menjelaskan income effect dan substitution effect lebih jauh. Tuh. Jadi gue nggak nyiapin apa-apa di sini. Apa namanya? Jadi mohon maaf kalau nanti berantakan, nggak ada alur apa namanya penjelasannya. Jadi kita tahu kalau misalnya ada hukum permintaan di mana dibilang kalau misalnya ada fenomena pertama itu perubahan harga, misalnya harganya turun, kuantitasnya akan diminta akan naik dan sebaliknya. Kalau misalnya harga dari sebuah barang itu mengalami kenaikan, kuantitas barang yang diminta itu akan turun gitu. Nah, kita tahu ini hukum permintaan untuk barang normal gitu kan, barang yang mengikuti hukum permintaan, barang yang dikonsumsi secara rasional dan lain sebagainya. Nah, kita juga tahu bahwa di keseimbangan konsumen itu ya seperti biasa, maafkan gambarnya tidak lurus. Apa namanya? Ada kita mengkonsumsi dua barang, barang X dan barang Y. Terus kemudian ada budget line, kan? Terus kemudian ada indifference curve. Hmm, ya gitu. Ya, dan mereka apa namanya titik keseimbangan konsumen itu tercapai ketika indifference curve menyinggung budget line gitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya ada perubahan dari budget line gitu? Kenapa yang di apa namanya yang dibahas itu perubahan dari budget line? Karena ya indifference curve itu merupakan apa ya respon dari seseorang ketika mengkonsumsi kombinasi barang gitu, dua barang di sini gitu kan. Jadi mau harganya berapapun dan lain sebagainya, ya respon kita nggak akan berubah gitu diasumsikan. Nah, beda dengan yang ada di budget line, di mana kita tahu bahwa budget line itu persamaan dasarnya itu income, ada juga yang nulisnya W atau M sama aja. Itu semaksimal maksimal kita bisa mengkonsumsi itu adalah harga barang X dikalikan dengan harganya ditambah harga barang Y dikalikan dengan berapa konsumsi barang Y gitu. Jadi kita asumsinya ini akan dihabiskan untuk melakukan konsumsi, itu kan. Nah, kembali lagi tadi kenapa kita ngomongnya perubahan di BL karena yang bisa berubah itu ini income bisa berubah gitu kan, apa namanya naik turun pendapatan dan lain sebagainya, dan juga baik harga dari barang X maupun harga barang Y itu bisa berubah gitu. Nah, kalau ada perubahan katakanlah harga barang X itu menurun, yang akan terjadi adalah ketika kita punya apa keseimbangan awal di mana ini budget line, di sini merupakan difference curve-nya C1 gitu. Nah, ketika harga barang X mengalami penurunan, artinya itu akan terjadi ini kan, apa namanya, rotasi dari budget line ke arah luar di sumbu X gitu. Kenapa? Karena harga barang Y-nya tidak berubah. Jadi kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi barang X sama sekali, tapi kita mengkonsumsi barang Y, yaitu tetap gitu jumlahnya. Sementara ketika kita tidak mengkonsumsi barang Y sama sekali, kita mengkonsumsi barang X saja, itu jumlahnya akan berubah. Kita bisa mengkonsumsi lebih banyak begitu kan. Nah, jadi titik potongnya akan berubah. Nah, kemudian kalau misalnya seperti ini, kita akan memiliki apa namanya eh, sebuah titik baru, titik keseimbangan yang baru, eh, di mana itu kita bisa mencapai tingkat apa ya kepuasan yang lebih tinggi. Awalnya kan kita mengkonsumsi di C1, karena sekarang anggaran kita ada di yang merah bukan yang di hitam lagi, kita bisa menggeser difference curve kita untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi gitu kan, C2, sehingga kita mengkonsumsi ya, awalnya katakanlah di titik A, kita sekarang mengkonsumsi di titik B gitu. Ini adalah dasarnya gitu kan. Nah, kemudian uh, apa itu income effect dan substitution effect yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi apa namanya
adanya perubahan dari titik A ke titik B ini, dari keseimbangan satu ke keseimbangan dua, itu sebenarnya uh, apa ya, didorong oleh dua efek, yaitu efek substitusi dan ada namanya efek pendapatan, income effect dan substitution effect. Nah, mereka ini apa? Jadi kalau misalnya mau dijelaskan secara sederhana, gue akan menjelaskan efek substitusi itu sebagai uh, upaya mencapai menyesuaikan konsumsi di tingkat utilitas yang sama ya, menyesuaikan konsumsi di tingkat utilitas yang sama. Jadi kita konsumsinya kita sesuaikan agar kita mencapai sebuah kondisi, nanti kondisinya gue bahas gitu kan, disesuaikan di tingkat utilitas yang sama. Jadi kita masih berbicara pada tingkat inverse curve yang sama dengan mensubstitusi mensubstitusi apa namanya, barang konsumsi barang satu ke konsumsi barang lainnya gitu. Jadi ketika ada sebuah perubahan dari budget line gitu, kita mencari sebuah kondisi yang PW gitu. Apa itu kondisi yang PW akan yang gue bahas di sini? Itu adalah kondisi MUX per MUY sama dengan PX per PY gitu. Nah, kenapa ini merupakan kondisi PW gitu? Karena ini kalau misalnya gue apa namanya, tukar ini MUY dan PX, ini bisa gue konstruk ulang menjadi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Maksudnya apa? Jadi setiap rupiah yang kita bayarkan kepada barang X, kita mendapatkan tambahan utilitas yang sama dengan kalau kita membelinya barang Y. 1 rupiah dari kita bayarkan kepada barang Y, itu marginal utilitasnya segini, harus sama dengan kalau kita membayarkan 1 rupiah terhadap barang X gitu. Jadi 1 rupiah uang lu untuk dikonsumsi kepada barang X maupun barang Y itu memberikan marginal utility yang sama. Kenapa ini apa namanya, kondisi yang dicari? Karena kalau tidak pada kondisi ini itu tidak seimbang, orang itu akan mencari atau melakukan penyesuaian konsumsinya, dimana apabila kalau misalnya gue ganti warna ungu misalnya, apabila MUX per PX itu lebih dari MUY per PY, sini kita membayarkan 1 rupiah kepada barang X itu mendapatkan kepuasan tambahan yang lebih besar daripada ketika kita membeli atau memberikan 1 rupiah untuk barang Y. Kalau gini kita akan mengurangi konsumsi Y dan menambah konsumsi X. Kita akan mensubstitusi konsumsi Y ke konsumsi X. Kenapa? Untuk mencapai posisi yang seperti ini gitu, dimana udah nggak ada yang apa namanya, udah tidak perlu ada penyesuaian. Kalau misalnya kayak gini, kita kan ngerasa kok lebih untung mengkonsumsi barang X ya daripada barang Y gitu kan. Nah, kalau kondisi seperti itu, orang itu akan melakukan penyesuaian kombinasi konsumsinya sehingga nanti lama kelamaan mereka akan sama gitu. Kalau kebalikan ya, misalnya MUX per PX kurang dari MUY per PY, artinya lebih menguntungkan untuk konsumsi barang Y daripada konsumsi barang X per 1 rupiah yang Anda keluarkan. Artinya orang-orang bakal mikir, lebih untung ya konsumsi barang Y, marginal utility-nya lebih banyak dengan biaya yang sama. Ya orang-orang bakal mensubstitusi apa namanya,
mensubstitusi konsumsi barang X ke konsumsi barang Y gitu. Jadi X-nya disedikitin, itu dikurangin, terus kita menambahkan konsumsi barang Y gitu kan, karena lebih menguntungkan. Jadi efek substitusi itu kayak merubah yang belum seimbang ini, entah itu ininya lebih dari atau kurang dari, itu menjadi kondisi yang seimbang gitu. Nah, dengan mempertahankan tingkat utilitasnya sama, nanti kita cek gambarnya. Sementara efek pendapatan itu adalah apa namanya, penyesuaian konsumsi karena adanya perubahan real income atau daya beli, sehingga dapat atau perlu menyesuaikan apa namanya, merubah tingkat utilitas. Jadi kalau di efek pendapatan itu kita merubah tingkat produksi kita, produksi konsumsi kita, baik itu jadi konsumsi X dan Y-nya jadi lebih banyak atau misalnya jadi lebih sedikit dua-duanya. Dan juga kita menurunkan atau menaikkan tingkat utilitasnya, jadi IC-nya kita naikin atau kita turunin. Itu sesuai dengan apakah si apa namanya, real income atau daya belinya itu meningkat atau menurun. Nah, jadi sebagai contoh tadi adalah kalau misalnya harga barang X-nya menurun gitu. Nah, gua akan gambar pakai ini aja. Ketika harga barang X menurun, tadi juga sudah digambarkan sebenarnya sebelumnya. Ini sumbunya, katakanlah ini ada budget line, kan? Dimana ini adalah barang X, ini adalah konsumsi barang Y, ini adalah budget line kita yang pertama. Terus katakanlah kita punya sebuah indifference curve. Gambar gimana ya? Somewhat kayak gini. Ini C1. Gitu, kita mengkonsumsi pada titik A. Kemudian katakanlah terjadi penurunan harga barang X tadi kan, sehingga budget line-nya akan berotasi ke kanan. Ini akan gue ganti warnanya jadi merah. Nah, bisa diganti gitu. Nah, sekarang dengan adanya perubahan harga barang X, titik A yang awalnya MUX per PX sudah sama dengan MUY per PY, sekarang kan harga X-nya berubah nih, turun. Ini menyebabkan sini sudah tidak seimbang, gitu kan. Kalau misalnya MUX per PX-nya turun, artinya hasilnya adalah si PX-nya itu turun, artinya hasilnya itu yang di sini MUX per PX akan menjadi lebih besar daripada MUY per PY. Sehingga orang-orang akan menambah konsumsi barang X daripada konsumsi barang Y gitu. Jadi mensubstitusi konsumsi barang Y dengan apa namanya, konsumsi barang X. Kenapa? Karena sekarang mengkonsumsi barang X itu per rupiahnya itu lebih menguntungkan daripada konsumsi barang Y. Nah, ini kita pengen rubah menjadi MUX per PX sama dengan MUY per PY lagi. Nah, atau tadi kan apa namanya, MUX per MUY sama dengan PX per PY gitu. Nah, ini adalah slope dari IC, ini adalah slope dari budget line. Nah, setelah kita turunin si PX-nya, kita bakal dapat slope yang baru. Slope yang baru itu digambarkan oleh budget line yang kedua kan. Ini akan gue gambar warna merah, budget line 2. Sehingga kalau kita pengen lihat mana sih apa namanya, titik ketika MUX per MUY sama dengan PX per PY yang kedua, itu ada di sini. Nah, gitu.
Ini akan gue rubah jadi titik-titik untuk membedakan antara garis bantu dan juga dengan budget line yang asli. Jadi ini kita cuma pengen tahu slope-nya, nah gitu kan. Terus pas kita lihat, oh ini ada di sini slope yang sama. Nah, tindakan ini dengan mengurangi konsumsi Y dari Y1 ke Y2, terus menambah konsumsi X dari X1 menuju X2, karena eh, sekarang barang X lebih worth it lah gitu kan daripada barang Y, itu merupakan substitution effect. Ini yang dinamakan substitution effect gitu. Nah, kemudian income effect itu apa? Income effect itu merupakan kondisi ketika uh, kan kita sudah mempunyai budget line yang baru kan. Budget line itu menggambarkan daya beli kita gitu. Kita sanggup untuk membeli sampai dengan di garis yang merah ini gitu kan. Awalnya hanya di garis yang hitam. Nah, sekarang untuk kita cuma mengkonsumsi di C1 itu tidak memenuhi atau tidak mengilhami keinginan dari konsumen. Yaitu keinginan dari konsumen adalah mencapai kepuasan yang maksimum dengan budget yang tertentu. Budget kita yang tertentu adalah di budget line 2. Sehingga sekarang IC-nya bisa kita geser. Kita bisa mencapai tingkat utilitas yang lebih tinggi, kan? Nah, somewhere di sini. Mana tadi? Balik-balik. C2. Sehingga sekarang ada titik B. Nah, perubahan dari titik X2 ke titik B ini merupakan income effect gitu. Dimana dengan income real yang lebih tinggi karena barang X yang menjadi lebih murah, kita bisa belanja nggak cuma barang X nya lebih banyak, tapi barang Y nya bisa lebih banyak juga karena kita memerlukan uang yang lebih sedikit untuk membeli barang X gitu kan karena harganya turun. Nah, dengan income effect itu kita bisa meningkatkan konsumsi barang Y dan juga meningkatkan konsumsi barang X gitu. Nah, ini merupakan income effect. Nah, perjalanan dari titik A ke titik B, dari titik awal ke titik akhir, ini merupakan total effect. Jadi total effect merupakan substitution effect ditambah income effect. Itu. Gua harap sampai sini teman-teman bisa paham mengenai apa itu perbedaan dari substitution effect dan income effect. Udah gue ulang berkali-kali. Nah, kemudian sekarang apa perbedaan dari income effect dan substitution effect pada barang normal, pada barang inferior, dan barang given. Nah, barang normal merupakan barang yang mengikuti hukum permintaan. Ketika harga barangnya itu turun, dia kuantitas permintaannya itu akan naik, dan sebaliknya ketika harganya itu naik, kuantitas permintaannya itu akan turun. Selain itu, barang normal itu ketika income-nya meningkat, income seseorang itu meningkat, konsumsinya atas barang normal itu juga akan meningkat. Sementara ketika income-nya turun, itu kuantitas konsumsinya barang normal akan menurun. Sementara barang inferior itu dia masih mengikuti hukum permintaan. Jadi kalau harga dia tidak menyeleweng dari barang normal, tapi ketika income-nya mengalami kenaikan, dia malah quantity demand barang inferior itu malah menurun. Ketika income-nya itu turun, quantity demand untuk barang inferior itu meningkat gitu. Ini perbedaan antara barang normal dan barang inferior. Sementara kalau barang given, jadi kalau mau dikelompokkan sebenarnya ketika kita punya sekelompok barang inferior gitu, barang given merupakan salah
satu subkategori dari barang given merupakan barang inferior, atau barang inferior belum tentu barang given. Nah, jadi dia sudah pasti punya ini, cuma dia lebih parah lagi. Jadi sudah dia menyalahi di masalah income, dia juga menyalahi di ini, setahu gue ya, kalau yang ini kalau ini adalah yang pastinya adalah ketika dia harganya itu meningkat, konsumsinya akan meningkat. Terus ketika harganya menurun, konsumsi barang givennya akan menurun. Nah, barang normal itu antara substitution effect dan income effect itu satu arah. Jadi kalau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini kalau misalnya kita lihat sini, kita tadi membahas mengenai perubahan dari harga barang X. Itu. Jadi kita konsentrasi pada barang X aja. Kita lihat SE-nya ke kanan dan IE-nya ke kanan. Misalnya kayak gini. Kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan barang normal. Gitu. Nah, sementara barang inferior dan barang given itu punya karakteristik bahwa substitution effect dan income effect-nya itu berlawanan arah. Berlawanan arah. Jadi kalau substitution effect-nya, kalau tadi kita bahas barang X, gue lebih nyaman untuk menggambar di sumbu X. Jadi kalau misalnya SE-nya ke kanan, IE-nya bakal ke kiri, atau ketika SE-nya ke kiri, IE-nya bakal ke kanan gitu. Jadi berlawanan arah. Kita nggak mau rujuk itu. Nah, sekarang apa yang membedakan antara barang inferior dan barang given kalau misalnya mereka punya ini yang sama, karakteristik yang sama. Barang given itu income effect-nya lebih besar daripada substitution effect. Sementara barang inferior itu income effect-nya lebih kecil daripada substitution effect. Begitu. Nah, kemudian untuk penggambaran jadi apa yang harus dilakukan teman-teman adalah ketika menggambar kurvanya, jadi ini bisa kita bolak-balik ya, harga barangnya naik atau harga barangnya turun terserah. Cuma tetap gue akan stick sama yang berubah itu adalah harga barang X, bukan harga barang Y, karena gue lebih nyaman begini. Ini adalah harga barang X dan harga barang Y, konsumsi barang X dan konsumsi barang Y. Nah, katakanlah harga barang X-nya itu turun. Tadi kita sudah kita tadi membahas bahwa harga barang X itu turun di barang normal ya. Sekarang kita kalau harga itu barangnya normal, tapi harga barang X itu naik. Nah, jadi katakanlah ini kita punya budget line yang satu, kemudian di titik awal, kemudian karena ada kenaikan harga barang X, budget line-nya berotasi ke dalam budget line 2. Nah, barang normal. Kita cari dulu SE-nya. Jadi stepnya adalah satu, kita rotasikan budget line. Terus yang kedua, cari SE-nya. Gimana cari SE? Tadi dengan bantuan kalau misalnya teman-teman gambar di kertas ya pakai penggarisnya digeser gitu kan. Nah, digeser begini sampai kita melihat bahwa ini kan slope-nya sama ya karena di copy paste. Nah, kita lihat mana sih titik yang slope-nya itu serupa. Kalau misalnya teman-teman sudah penggarisnya sudah menyinggung dari si indifference curve punya teman-teman, terus silakan bikin garis putus-putus, gitu kan. Nah, artinya ini adalah titik A aksen. Nah, kita bisa tarik garis di mana kita lihat dari titik A ke aksen. Jadi dengan kenaikan harga ini, harga barang X-nya naik, substitution effect-nya menyebabkan konsumsi dari barang X itu menurun. Karena kita barang normal, gitu kan,
Artinya income effect-nya somewhere di sini, gitu kan. Nah, jadi teman-teman itu menggambar indifference curve yang keduanya itu usahakan, bukan usahakan sih, harus apa namanya, eh persinggungannya itu diantara sini sampai nih gitu. Jadi ini apa ya, ketika nanti mengerjakan soal, mengerjakan PR, ujian dan lain sebagainya, itu PR-nya adalah gimana cara kita menggambar IC yang baik gitu kan, yang baik dilihat oleh mata gitu, tapi tidak memotong gitu kan, tidak menyalahi aturan, dan juga sesuai dengan area yang diberikan gitu. Kalau di sini enak ya, apa areanya cukup luas, mana kita bisa gambar katakanlah seperti ini gitu. Ini pakai arsiran maaf ya, biar lebih pede. Nah, ini adalah titik B. Jadi apabila teman-teman disuruh untuk apa namanya, menggambarkan baik itu barang normal, barang given maupun barang inferior. Jadi setelah cari rotasikan BL, cari substitution effect, terus kemudian tentukan income effect-nya. Karena kita tahu ini barangnya barang normal, setelah kita punya substitution effect-nya ke kiri, ya kita tahu bahwa tentukan IE-nya. IE-nya ke kiri juga begitu. Sehingga apa namanya, tinggal gambar IC2. Begitu. Ini konsepnya. Terus kemudian gimana kalau misalnya barang itu barang inferior? Nah, kalau barang yang merupakan barang inferior, uh, kalau barangnya itu merupakan barang inferior, katakanlah dengan kasus yang sama tadi, PX-nya itu mengalami kenaikan. Jadi setelah kita tahu substitution effect-nya, apa yang harus kita lakukan? Kita cari tahu tadi kemana ininya, apa namanya, income effect-nya. Karena inferior, barang inferior itu memiliki arah yang berbeda, income effect dan substitution effect ya. Artinya income effect-nya arahnya ke arah sini. Entah dia lebih pendek daripada substitution effect-nya atau lebih panjang daripada substitution effect-nya, begitu kan? Nah, barang inferior, ingat bahwa substitution effect itu lebih besar daripada income effect. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa apa namanya, area dari titik B-nya, titik yang kedua, titik keseimbangan keduanya, karena ini merupakan panjang dari substitution effect dari kanan ke kiri, ya income effect-nya somewhere di sini gitu. Kemudian PR-nya lagi adalah menggambar income effect apa namanya, indifference curve yang enak dilihat mata tapi tidak ini ya. Kalau misalnya sangat tidak pintar menggambar saya. Shout out to orang-orang yang menggambar menggunakan pen tablet. Sangat hebat. C2. Itu, ini adalah titik B-nya. Sehingga kalau misalnya ditanya mana substitution effect-nya, ini dari A ke aksen, ini adalah substitution effect. Kemudian kalau ditanya mana income effect-nya, income effect-nya adalah dari A aksen ke titik B. Tanya mana total effect-nya, artinya dari titik awal ke titik B. Total effect-nya adalah dari sini ke sini. Total effect. Ini untuk barang yang inferior. Sama tadi prinsipnya. Apa namanya, kita cari dulu SE-nya, itu kan. Ya gambar BL2, terus tentukan SE-nya. Setelah tentukan SE-nya, kita tentukan arah dari income effect-nya. Apakah dia berlawanan arah atau sama arahnya. Terus kemudian lebih besar mana antara income effect dan substitution effect, itu kembali kepada tadi jenis barangnya, apakah dia barang inferior, apakah dia barang given gitu. Nah, sekarang gimana kalau barang given? Nah, ini cukup menantang juga gambarnya barang given itu bagi gua. Ini gua akan menggunakan ini yang berbeda.
gue akan asumsikan dia tuh harganya menurun. Jadi ini barang X, ini barang Y, katakanlah dia uh, apa namanya harga barang ya itu menurun. Jadi ini adalah budget line 1, ini adalah budget line 2. Kemudian gue gambarkan IC-nya mungkin seperti ini, sangat jelek. Tuh jangan terlalu, aduh, jangan terlalu curam. Ini jadi seperti kelas menggambar nih. Kalian sudah bukan di fakultas ekonomi, tapi mungkin di fakultas DKV atau FSRD. Katakanlah ini C1. Kemudian gue akan mencari di mana substitution effect-nya. Substitution effect-nya somewhere di sini. Outline, yes. Ya, gitulah. Artinya kalau misalnya gue ganti tintanya, ini adalah substitution effect-nya. Ya salah. Titik A aksen. Kalau ini adalah titik A. Jadi gue bisa bilang bahwa ini adalah substitution effect. Kemudian karena kita membahasnya barang given, kita sudah tahu bahwa income effect-nya ke kiri dan lebih jauh daripada income effect-nya. Jadi pastikan bahwa titik singgung IC2 dan juga BL2-nya itu lebih ke kiri daripada titik ini. Itu ya somewhere di, kalau mau gambar somewhere di gitulah. Jadi ini titik B. Jadi ini adalah salah. Jadi ini adalah total effect ya dari titik A ke titik B. Sementara ini adalah apa namanya income effect ya. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika harga barang X yang menurun, terbukti bahwa dengan gambar yang sudah kita apa namanya sesuaikan ini, kita bisa melihat bahwa konsumsi barang X-nya yang optimal bagi kita, yang memenuhi kondisi apa namanya keseimbangan konsumen, itu X-nya kita konsumsi lebih sedikit padahal harga turun. Jadi dia melanggar apa namanya hukum permintaan. Nah, jadi apa namanya kalau misalnya tadi disuruh untuk menggambar, ini pasti ada sih untuk di ujian ya, gue yakin sekali. Pertama, gambarkan budget line yang kedua setelah apa namanya teman-teman identifikasi soalnya itu memberikan informasi apa. Kan gambarkan budget line yang kedua, terus kemudian apa namanya silahkan cari substitution effect-nya tuh. Karena setelah mendapatkan dua budget line gitu dan juga kita apa menggambarkan IC-nya, terus melalui budget line yang kedua itu kita bisa gue bilangnya shadowing. Jadi kita gambar si garis putus-putusnya untuk membantu kita mencari titik mana yang MUX per MUY sama dengan PX per PY, yang apa namanya MRS sama dengan price ratio-nya, slope-nya sama. Terus kemudian setelah kita tahu apa namanya substitution effect-nya, kita bisa menentukan income effect-nya. Dari mana? Dari si jenis barangnya. Gitu. Tadi udah dibilangin kalau barang normal, oh iya searah. Jadi terserah mau lebih gede yang mana, yang penting mereka searah. Terus kalau misalnya barang given dan inferior mereka berlawanan arah. Terus siapa yang lebih besar? Itu tadi gue udah bilang, kalau barang given itu lebih besar income effect-nya, kalau barang inferior itu lebih apa namanya lebih besar substitution effect-nya. Nah, setelah lu tahu kira-kira mau digambar di mana titik apa namanya titik akhirnya, baru silahkan sesuaikan gambar IC2-nya gitu. Jadi tadi apa ya kayak
untuk materi ini tuh lu kayak mengira-ngira dan ya kerajinan tangan begitu. Jadi begini aja penjelasan gue mengenai substitution effect, income effect, dan juga apa namanya perbedaan-perbedaannya kepada barang normal, barang given dan barang inferior. Semoga membantu. Gue sarankan teman-teman silahkan latihan sendiri gitu karena ini menjadi penting untuk nanti ujian, baik itu harganya meningkat, harganya menurun. Terus kalau misalnya teman-teman apa namanya rajin, gue juga sangat menyarankan untuk apa namanya mencoba menggambar yang di sisi apa namanya sumbuye begitu. Nah, sebagai latihan. Nah, begitu aja. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.